Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafi anbiya'il mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Jamaah muslimin muslimat rahimakumullah. Sebagaimana kita ketahui bersama, bagi umat Islam, surga adalah tempat yang paling diidam-idamkan di akhirat kelak. Pasalnya, surga dipenuhi dengan berbagai macam kenikmatan. Meskipun realitas surga adalah sesuatu yang belum bisa dipahami sebelum benar-benar masukinya, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan sekilas tentang surga melalui ayat-ayat Al-Quran. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, tausiah edisi Senin 15 Februari 2021, kami akan mengetengahkan tausiah dengan judul 5 langkah mudah menuju jannah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Para penghuni surga akan jauh dari keinginan dan kebutuhan hidup, kecemasan atau kesedihan, duka cita, serta penyesalan. Allah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 25, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus sholihati anna lahum jannatin tajri min tahtiha anhar. Al-ayah. Dari ayat di atas, artinya, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Dari ayat di atas kita bisa mengambil pelajaran bahwa jalan menuju surga memang tidaklah mudah. Namun demikian, kita berusaha bagaimana langkah menuju surga. Setidaknya ada 5 langkah untuk menuju jannah. Yang pertama adalah menuntut ilmu syar'i. Kita tahu bahwa Rasulullah bersabda, barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Dari hadis di atas kita bisa mengambil bahwa orang yang memiliki cita-cita untuk bisa menuntut ilmu, mencari ridha Allah, maka Allah akan memudahkan jalan ke surga. Mumpung kita masih diberi kesehatan, mari ajak diri kita untuk bisa berthalabul ilmi, menuntut ilmu agama sebagai bekal untuk menuju jannah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun yang kedua, menjenguk orang yang sedang sakit. Rasulullah bersabda, tidaklah seorang muslim menjenguk muslim yang lain di pagi hari, melainkan 70.000 malaikat berselawat atasnya, mintakan ampun untuknya hingga ia berada di sore hari. Dan jika ia menjenguknya di sore hari, maka 70.000 malaikat berselawat untuknya, memintakan ampun untuknya hingga ia berada di pagi hari.
dan ia akan memperoleh buah-buahan yang akan dipetik di dalam surga kelak. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis di atas kita bisa mengambil pelajaran bahwa agar kita menjenguk orang yang sedang sakit, baik itu dari keluarga kita, kerabat kita, tetangga kita, teman-teman kita, dan seterusnya. Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun yang ketiga, menebarkan salam. Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah, "Hai manusia, sebarkanlah salam, berilah makan orang lain, hubungkanlah sanak keluarga, dan dirikanlah sholat ketika orang-orang sedang tidur. Niscaya engkau akan masuk surga dengan damai." Dari hadis di atas kita bisa mengambil pelajaran bahwa untuk masuk surga ternyata kita disuruh untuk menebarkan salam, memberi makan, menghubungkan tali persaudaraan, dan mendirikan sholat di waktu malam ketika orang-orang tidur. Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun yang keempat, melakukan perbuatan kecil seperti menyingkirkan gangguan di jalan dapat menjadi penyebab masuk surga. Rasulullah bersabda, "Sungguh aku telah melihat seorang laki-laki mondar-mandir di dalam surga hanya karena ia menyingkirkan gangguan sebatang pohon di tengah jalan." Hadis riwayat Muslim. Dari hadis di atas kita bisa mengambil pelajaran bahwa hanya perbuatan kecil, misalnya saja menyingkirkan duri di jalan, kita bisa masuk ke dalam surga. Untuk itu berlomba-lombalah dalam kebaikan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala yang akhirnya kita akan dimasukkan dengan mudah menuju jannah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Adapun yang kelima, membaca ayat kursi. Setelah kita melaksanakan sholat fardu, juga akan membuat seseorang masuk surga. Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai sholat, maka tidak ada yang dapat menghalanginya untuk masuk surga kecuali kematian." Dari ayat di atas kita bisa mengambil pelajaran bahwa setelah kita melaksanakan sholat wajib, usahakan kita bisa membaca, mengamalkan, memahami ayat kursi, sehingga dengan membaca ayat kursi Allah akan memberikan kemudahan untuk bisa menuju ke surga. Itulah 5 langkah yang perlu kita persiapkan sejak dini, sehingga manakala kita mau dan mampu melaksanakan 5 langkah tersebut, insya Allah Allah akan memberi kemudahan bagi kita untuk menuju jannah. Demikian tausiah pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aku li qouli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.